Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Risma semakin melambung, Hidayat Nur Wahid limbung, ditulis oleh Panjatha dari siwar.com. Jabatan sebagai Menteri Sosial atau Mensos sepertinya memang klop untuk Tri Risma hari ini. Beliau tampak menikmati pekerjaan barunya itu dengan rajin dan rutin turun ke lapangan. Di Jakarta, dia mengunjungi penghuni kolong jembatan. Di jalan-jalan protokol, dia menyapa pengemis dan tunawisma, lalu mengusahakan solusi bagi mereka. Bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba, namun memang sudah sifat dan pembawaan Risma seperti itu. 10 tahun menjadi wali kota Surabaya bukan waktu yang sebentar, dan selama itu juga dia terbiasa turun ke lapangan dan kerap melarutkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan bawahannya. Tidak ada yang salah dengan cara Risma memperlihatkan pengabdiannya kepada masyarakat. Bahkan gaya seperti itulah yang sebenarnya didambakan rakyat dari para pimpinannya. Tapi sangat mengherankan ketika ada oknum yang seperti kebakaran jenggot dengan sepak terjang Mensos baru ini. Sementara ketika Gubernur seiman dari hari ke hari cuma melakukan kesalahan dan kekonyolan, oknum-oknum ini hanya diam seribu bahasa. Hidayat Nur Wahid atau HNW termasuk di antara mereka yang seperti kepanasan dengan gebrakan Mensos Risma. Entah tidak ada yang bisa dikerjakan atau kehabisan ide, HNW belum lama ini melontarkan kritik ke Risma. Bukan tugas Mensos mewacanakan soal sebab erupsi Semeru atau ikut membungkus nasi untuk korban banjir. Tapi karena bencana alam semakin banyak dan luas, segeralah buat kebijakan-kebijakan solutif dan visioner, perbaiki data-data untuk bansos dan lain-lain, agar rakyat benar-benar terbantu dan Mensos bisa husnul khotimah sebagai menteri. Itu tulisan HNW di akun Twitter, mengomentari aktivitas Risma yang memang di atas rata-rata pejabat. Tuhan mengkaruniakan talenta, kegesitan, dan semangat kerja yang luar biasa kepada dia. Tapi oknum-oknum yang kerjanya cuma bengong sambil menikmati gaji buta justru salah tingkah dan belingsatan. Iri bilang bos. Yang memicu HNW adalah ketika Risma membantu korban gempa Gunung Semeru dengan ikut memasak di dapur umum dan membungkus nasi, serta memperkirakan penyebab bencana. HNW yang sudah beberapa periode duduk di DPR mewakili PKS menyebut tindakan tersebut bukan tugas Mensos. Menurutnya, selaku Mensos, Risma sebaiknya membuat kebijakan dan memperbaiki distribusi bantuan sosial. Wah, si HNW ini sepertinya kurang piknik. Lagaknya seperti orang mengajari bebek bertelur saja. Risma itu bukan anak kemarin sore, bukan pejabat dadakan. Puluhan tahun mengelola sebuah kota besar. Dia tentu sudah terbiasa membuat berbagai kebijakan untuk kemajuan kota dan kesejahteraan warga. Buktinya, ibu kota Jawa Timur itu mendapatkan berbagai apresiasi sebagai kota terbaik di dunia. Kalau HNW jeli dan sering membaca media bermutu yang layak dipercaya, mestinya sudah mengetahui apa prioritas Risma di pos barunya ini. Begitu ditunjuk sebagai Mensos, Risma sendiri langsung menegaskan bahwa dia ingin membenahi data penerima bantuan sosial di Kemensos. Menurutnya, data itu perlu ada pemutakhiran agar bantuan bisa tersalurkan dengan baik. Apalagi sebagai mantan wali kota 10 tahun, tanpa ada catatan miring soal pengelolaan keuangan, Risma layak dipercaya soal ini. Tugas kita adalah mencermati supaya semua berjalan dengan semestinya, bukan malah sok mengajari dengan nyinyiran tak berkelas. Sebagai Mensos harus begini dan tidak boleh begitu. Kita harus bangga memiliki Risma yang bisa memadukan pekerjaannya sebagai pengelola dan pembuat kebijakan, namun dalam waktu yang bersamaan tidak sungkan turun ke lapangan. Ada pesan moral di sana, mengedukasi dan memotivasi. Sifat dan sikap seperti ini yang absen dari kebanyakan pemangku kebijakan di negeri ini, dan sesuatu yang mungkin asing bagi HNW. Saran penulis, daripada nyinyirin Risma, HNW sebagai wakil rakyat mestinya giat turun ke dapilnya, mengedukasi dan memotivasi konstituen. Tapi ingat, hanya di dapilnya antum saja loh ya, jangan sampai nyasar ke dapilnya si Fadlizon misalnya, bisa rame nanti urusannya. Apalagi di masa pandemi ini masyarakat di akar rumput banyak yang belum sepenuhnya mengerti dan menyadari risiko dan bahaya COVID-19 ini. Maka para wakil rakyat yang bertanggung jawab mestinya rajin dan rutin di wilayahnya, memberikan penyuluhan tentang bagaimana sikap yang baik dalam menyikapi COVID-19. Jelaskan dan contohkan bagaimana mengenakan masker secara baik dan benar, peragakan bagaimana mencuci tangan,
memakai sabun di air mengalir. Kasih tahu juga bagaimana caranya membuang ludah, ingus, batuk, dan bersin yang aman di masa pandemi ini. Sebab ada banyak orang di masa pandemi ini masih suka meludah dan buang ingus sembarangan di keramaian. Tidak peduli dropletnya menyebar kemana-mana dan dihirup oleh orang lain yang tidak menggunakan masker tanpa menyadarinya. Bagaimana pula kalau droplet itu mengandung COVID-19? Risma datang membawa perubahan tentang bagaimana sebenarnya menjadi pejabat dan wakil rakyat yang ideal di negara yang menganut sistem demokrasi. Sebab pada dasarnya di negara demokrasi, Sebab pada dasarnya di negara demokrasi, rakyatlah yang berdaulat. Maka yang namanya pejabat apalagi yang rajin menepuk dada sebagai wakil rakyat menjelang pemilu, pada dasarnya hanyalah pelayan rakyat. Maka apa yang telah diperlihatkan oleh Risma itu sudah sangat tepat. Tapi memang menjadi pukulan telak bagi oknum-oknum yang tidak paham dunianya sendiri, yang merasa terancam oleh kedunguannya sendiri. Oknum-oknum ini ibarat pepatah klasik, bisa melihat ada semut di seberang lautan, namun pura-pura tidak tahu bahwa ada gajah di depan matanya. Ketika Risma sebagai Mensos turut membantu masyarakat di dapur umum posko bencana, HNW nyinyir dengan mengatakan itu bukan tugas Mensos. Tapi Risma kan tidak seharian melakukan itu, mungkin cuma sejam atau beberapa menit. Lalu apa masalahnya? Bandingkan dengan Anies Baswedan turut memunguti sampah banjir Jakarta. Apakah HNW nyinyir dengan mengatakan bahwa itu bukan tugas gubernur? Banyaklah bekerja dan bergerak supaya tidak sampai limbung. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.